Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Sri Rusiati yang akan melanjutkan menyampaikan materi akuntansi perusahaan jasa, di mana kali ini akan membahas tentang neraca lajur atau worksheet. Apa itu neraca lajur atau worksheet? Neraca lajur adalah suatu kertas atau daftar yang digunakan untuk mencatat, menyesuaikan, dan menggolongkan semua rekening yang ada di neraca saldo dan dibuat pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan. Jadi di sini neraca lajur dipakai perusahaan sebelum menyusun laporan keuangan. Tujuan neraca lajur yang pertama mempermudah penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat pembuatan ayat-ayat penyesuaiannya. Yang ketiga, memungkinkan penyesuaian laporan keuangan sementara tanpa harus menyelenggarakan jurnal penyesuaian secara formal. Artinya apa? Perusahaan boleh melewati atau tidak menggunakan tahap jurnal penyesuaian secara formal terlebih dahulu, tetapi langsung menggunakan kolom-kolom yang ada di neraca lajur. Bentuk neraca lajur di sini saya tampilkan ada beberapa kolom. Yang paling kiri adalah nama rekening. Setelah itu kolom yang pertama disebut dengan neraca saldo atau trial balance. Kolom yang kedua adalah ayat jurnal penyesuaian atau adjusting journal entry. Kolom yang ketiga neraca saldo disesuaikan atau adjusted trial balance. Kolom yang keempat, kolom rugi laba atau profit or loss, disebut juga dengan income summary, dan kolom terakhir, kolom neraca atau balance sheet. Nah, masing-masing kolom ini mempunyai dua kolom, yaitu debit kredit, sehingga neraca lajur memiliki 10 kolom. Ada juga yang mengatakan bahwa neraca lajur terdiri dari 12 kolom. Di sebelah kiri ditambahkan nomor rekening dan nama rekening. Tahapan penyusunan neraca lajur, setelah nomor rekening dan nama rekening ditulis, langkah selanjutnya yang pertama adalah memasukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom-kolom neraca saldo tadi. Yang kedua, memasukkan ayat jurnal penyesuaian ke kolom-kolom penyesuaiannya. Setelah itu, baru dihitung mengisi kolom-kolom neraca saldo setelah disesuaikan. Caranya bagaimana? Neraca saldo awal ditambah atau dikurangi ayat jurnal penyesuaiannya. Setelah memperoleh neraca saldo setelah disesuaikan, rekening-rekening yang ada dipisahkan. Mana yang masuk rugi laba dan mana yang masuk neraca. Apa saja yang masuk rugi laba? Yaitu yang berhubungan dengan pendapatan dan biaya. Dan yang masuk neraca yang berhubungan dengan aktiva, utang, dan modal. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan. Dan setelah itu kolom rugi laba dan kolom neracanya, debit kreditnya dijumlahkan. Di situ akan terlihat bahwa jumlah debit sama kredit tidak sama. Terjadi selisih. Nah, selisih inilah merupakan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom tersebut, debit kredit tersebut. Setelah angka tersebut diperoleh, baru dijumlahkan kembali sehingga total debit kreditnya akan sama. Untuk memberi gambaran lebih jelas, saya ingin menyampaikan contoh studi kasus Askia Dekorator, di mana di sini terdapat neraca saldo per 31 Desember 2010 meliputi kas di debit 18.200.000, perlengkapan di debit 265.000, peralatan 8 juta, kendaraan 36 juta, utang wesel 27 juta, dan seterusnya, sehingga total neraca saldo 68.080.000. Data penyesuaian yang ada adalah ada 5 di sini. Perlengkapan yang masih ada per 31 Desember 50.000. Artinya di sini saldo awal 265.000, saldo akhirnya 50.000. Terjadi pemakaian perlengkapan sebesar 215.000. Yang kedua, gaji pegawai masih harus dibayar 18.000. Ketiga, biaya bunga yang masih harus dibayar 4.000. Keempat, ada depresiasi peralatan 5% per tahun. Cara menghitungnya bagaimana? 5% kali saldo peralatan yang ada di neraca saldo, yaitu 8 juta. Begitu juga depresiasi kendaraan, 10% kali saldo kendaraan 36 juta.
Nah, di sini dilihat bahwa depresiasi peralatan dan kendaraan nanti akunnya jadi satu, yaitu depreciation expense. Hanya satu akun di debit. Buatlah neraca lajur dari data tersebut. Nah, nanti kita akan lihat secara detailnya. Tetapi sebelum ke neraca lajur, saya ingin memperlihatkan ayat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu. Walaupun tahapan ini bisa dilewati, tetapi agar memberikan gambaran lebih jelas, saya ingin menampilkan terlebih dahulu. Jurnal penyesuaian ini dibuat di akhir periode, yaitu 31 Desember. Jurnal yang pertama adalah debit biaya pemakaian perlengkapan, kreditnya perlengkapan sebesar 215.000, yaitu selisihnya tadi. Yang kedua, debit gaji pegawai, kreditnya hutang gaji. Kenapa timbul hutang? Karena masih harus dibayar. Sebesar 18.000, begitu juga biaya bunga, debit biaya bunga, kredit hutang bunga sebesar 4.000. Selanjutnya, depresiasi peralatan, kreditnya adalah akumulasi depresiasi peralatan sebesar 400.000. Dan yang terakhir, depresiasi kendaraan, kreditnya akumulasi depresiasi kendaraan sebesar 3.600.000, yaitu 10% kali 36 juta. Sehingga total ayat jurnal penyesuaian diperoleh 4.327.000 debit dan kreditnya sama. Nah, mari kita lihat secara detail, secara lengkap bentuk neraca lajur. Di sini saya tulis 1, 2, 3, 4, 5 adalah langkah-langkah tadi. Ada 5 langkah. Yang pertama, nama rekening ditulis. Sesuai neraca saldo awal terlebih dahulu, baru di bawah ditambahkan rekening-rekening baru yang muncul yang tidak ada di neraca saldo awal. Setelah itu, angka neraca saldo awalnya dimasukkan, hingga totalnya sama 68.080.000. Langkah yang kedua adalah membuat ayat jurnal penyesuaian. Contohnya di sini sengaja saya beri nomor-nomor biar jelas mana nomor 1, 2, sampai 5. Nomor 1 saya kasih contoh. Biaya pemakaian perlengkapan debit 215.000. Kreditnya apa tadi? Perlengkapan. Di kredit 215.000. Begitu seterusnya semua jurnal penyesuaiannya diisi. Dan yang nomor 4, 5 debitnya dijadikan satu, akunnya depresiasi. Totalnya sama dengan total jurnal penyesuaian tadi, yaitu 4.327.000. Setelah itu dihitung neraca saldo disesuaikan. Caranya bagaimana? Neraca saldo awal ditambah atau dikurang ayat jurnal penyesuaian. Jika neraca saldo awal debit, maka jika terjadi transaksi kredit mengurangi. Kalau posisinya sama debit, menambah. Contoh, kas di sini 18.200.000, tidak terjadi transaksi apa-apa, maka jumlahnya sama. Yang kedua, perlengkapan debit 265.000, saldo awalnya debit, terjadi transaksi kredit 215.000, maka saldonya di debit 50.000. Begitu seterusnya dihitung semuanya, sehingga total neraca saldo disesuaikan 72.102.000 debit kredit sama. Setelah itu apa yang dilakukan? Pisahkan mana yang masuk laba rugi dan mana yang masuk neraca. Tadi udah Ibu jelaskan ya. Sehingga total laba ruginya debitnya lebih kecil daripada kreditnya. Artinya apa? Biaya lebih kecil. Maka di sini timbul angka laba yang diperoleh yaitu 3.228.000. Di neracanya juga begitu. Kebalikannya, kalau debitnya lebih besar maka timbul laba. Selisihnya akan sama 3.228.000. Setelah itu baru dijumlahkan lagi ke bawah sehingga debit kreditnya akan sama. Laba ruginya 11.080.000, debit kredit sama, dan neracanya 64.250.000, debit kreditnya sama. Kurang lebih itu materi neraca lajur yang bisa saya sampaikan dari penyusunan, perhitungan, dan pelaporan laba rugi sampai neraca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.